kembali lagi dengan saya Sandrina Tolan. Di video kali ini saya akan membahas yang pertama ada program sederhana dengan menggunakan MPI Send dan MPI REST. Kemudian program sederhana untuk membedakan point-to-point communication antara penggunaan explicit synchronization dan implicit synchronization. Dan yang ketiga itu membuat program untuk implementasi collective communication dengan menggunakan global product. Dan yang terakhir yaitu program sederhana untuk implementasi simple deadlock. Tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Nah, ini adalah salah satu program sederhana untuk MPI Send dan MPI REST. Saya akan menjelaskan source programnya. Yang pertama-tama di sini ada input, yaitu file header yang digunakan ada stdio.h dan mpi.h. Kemudian ada fungsi main untuk titik masuk utama pada program. Kemudian ada dua variabel, yaitu variabel rank dan variabel size yang bertipe integer. Lalu ada inisialisasi MPI dengan memanggil fungsi MPI init, argumen argc dan argv yang digunakan untuk memberikan informasi baris perintah ke MPI. Lalu ada MPI com rank digunakan untuk mendapatkan rank dari setiap proses, dan MPI com size digunakan untuk mendapatkan total jumlah proses. Ada variabel message digunakan untuk menyimpan nilai pesan yang akan dikirim antar proses yang nilainya 42 bertipe integer. Ada percabangan if dan penggunaan fungsi MPI send ke proses dengan rank 1. Ada percabangan else if untuk menangani proses dengan rank 1. Nah, proses tersebut akan menerima pesan menggunakan MPI REST dari proses dengan rank 0. Lalu fungsi MPI finalize yang digunakan untuk mengakhiri lingkungan MPI serta return 0, yaitu program mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program selesai dijalankan tanpa adanya kesalahan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita jalankan programnya dengan menggunakan CMD. Nah, ini adalah output dari program sederhana penggunaan MPI Send dan MPI REST. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa proses 1 menerima pesan 42. Nah, hal ini tentunya mengindikasikan bahwa proses 1 menerima sebuah pesan dengan nilai 42. Sementara itu, pernyataan proses 0 mengirim pesan 42 itu menunjukkan bahwa proses 0 juga mengirimkan sebuah pesan dengan nilai yang sama, yaitu nilainya 42. Nah, dalam hal ini tentunya nilai 42 adalah isi atau data dari pesan yang dikirimkan dan diterima antara dua proses tersebut, yaitu proses 1 dan proses 0. Jadi dapat dikatakan bahwa proses 0 mengirimkan pesan dengan nilai 42 dan proses 1 menerima pesan tersebut, sehingga terdapat pertukaran informasi atau data dengan nilai 42 di antara kedua proses tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke program sederhana untuk membedakan implicit synchronization dan explicit synchronization untuk point-to-point communication.
Nah, di sini ada header file stdio.h dan mpi.h, kemudian fungsi main, lalu ada variabel size, myRank, dan flag dengan tipe datanya integer. Lalu ada MPI status dengan variabel status yang digunakan untuk menerima status pengiriman atau penerimaan pesan MPI. MPI com_size untuk mendapatkan jumlah total proses yang berpartisipasi dalam komunikator MPI. MPI com_rank untuk mendapatkan peringkat atau rank proses saat ini dalam komunikator MPI. Ada kondisi if, lalu MPI rest untuk menerima pesan dari proses dengan peringkat 1 kurang dari peringkat proses saat ini. Lalu ada printf hello world untuk mencetak pesan. Ada kondisi lagi. Lalu MPI send untuk mengirimkan pesan ke proses dengan peringkat 1 lebih besar dari peringkat proses saat ini. MPI finalize untuk mengakhiri lingkungan MPI, dan return 0 untuk mengembalikan nilai 0 dan menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Ini adalah output dari implicit synchronization. Di sini kita bisa lihat ada hello world I've ranked 2 out of 7 procs, artinya bahwa proses dengan peringkat rank 2 sedang berbicara dan menyatakan bahwa ia memiliki peringkat 2 di antara total 7 proses yang berpartisipasi dalam program MPI. Begitu juga dengan rank 1, di mana proses dengan peringkat rank 1 menyatakan bahwa ia memiliki peringkat 1 di antara total 7 proses yang berpartisipasi. Begitu juga dengan rank 6, rank 0, rank 3, rank 4, dan rank 5. Nah, output ini menunjukkan bahwa setiap proses telah menjalankan program dan menyadari peringkatnya masing-masing dalam kelompok. Nah, jumlah total proses adalah 7 dan peringkat proses berkisar dari 0 hingga 6. Kita masuk ke explicit synchronization. Di sini ada header file, lalu ada fungsi main dan argumen argc serta argv. Ada variabel size, myRank, dan variabel i yang dideklarasikan dengan tipe data integer. Ada inisialisasi lingkungan MPI, ada MPI com_size mendapatkan jumlah total proses yang berpartisipasi dalam komunikator MPI, MPI com_rank untuk mendapatkan peringkat atau rank proses saat ini di dalam komunikator MPI. Lalu ada kondisi MPI barrier yang digunakan untuk mensinkronkan semua proses sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya dalam loop. Lalu ada kondisi lagi, dan printf untuk mencetak pesan ke layar, ff_stdout untuk memastikan bahwa pesan yang dicetak segera ditampilkan di layar, MPI finalize untuk mengakhiri lingkungan MPI, serta return 0 untuk mengembalikan nilai 0 dan menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan sukses.
adalah output dari explicit synchronization. Di sini kita bisa lihat outputnya hello world, I've ranked 0 out of 7 procs. Nah, pesan ini berasal dari ini adalah output dari explicit synchronization. Outputnya hello world, I've ranked 0 out of 7 procs. Artinya bahwa pesan ini berasal dari proses dengan peringkat rank 0 yang biasanya dianggap sebagai proses utama atau master. Pesan tersebut menyatakan bahwa proses ini memiliki peringkat 0 dan bahwa ada total 7 proses yang berpartisipasi dalam program. Lalu hello world, I've ranked 1 out of 7 procs, yang artinya bahwa proses ini memiliki peringkat 1 dari total 7 proses yang berpartisipasi. Begitu juga dengan peringkat atau rank 2, 3, 4, 5, serta 6. Secara keseluruhan, setiap pesan memberikan informasi tentang peringkat mereka masing-masing dan jumlah total proses yang berpartisipasi dalam program MPI. Nah, pesan ini dicetak sesuai dengan perulangan yang mengikuti pola sinkronisasi dengan bantuan fungsi MPI barrier, sehingga setiap pesan dicetak satu persatu sesuai dengan peringkat proses atau rank proses. Itu dia program sederhana dengan menggunakan implicit synchronization dan explicit synchronization. Jadi apa perbedaan keduanya? Yang pertama, implicit synchronization itu tidak menggunakan fungsi MPI barrier atau operasi sinkronisasi eksplisit lainnya. Dilihat dari karakteristiknya, synchronization implicit terjadi secara tidak langsung atau otomatis melalui operasi MPI tertentu tanpa adanya pemanggilan fungsi sinkronisasi secara eksplisit. Keuntungannya yaitu program bisa lebih sederhana dan mudah dipahami, tetapi kadang-kadang sulit untuk memastikan bahwa semua proses telah mencapai titik sinkronisasi yang diinginkan dan hasilnya dapat menjadi tidak konsisten antar proses. Sedangkan explicit synchronization itu menggunakan fungsi MPI barrier untuk melakukan sinkronisasi eksplisit antara semua proses. Karakteristiknya itu diatur secara eksplisit melalui pemanggilan fungsi sinkronisasi, yaitu MPI barrier. Keuntungan lebih mudah untuk memahami dan mengontrol sinkronisasi antar proses, sedangkan kerugiannya mungkin menambahkan kompleksitas program dan penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan deadlock jika tidak digunakan dengan benar. Nah, ini adalah topologi kartesian dalam implementasi virtual topologi. Tujuan dari topologi kartesian sendiri yaitu yang pertama untuk menstimulasikan topologi fisik di dalam cloud, yang kedua untuk mengoptimalkan kinerja jaringan di dalam cloud, dan yang ketiga untuk memudahkan manajemen jaringan di dalam cloud. Kelebihan dari topologi kartesian sendiri, yang pertama mudah untuk diimplementasikan, kedua mudah untuk dikelola, dan yang ketiga dapat diskala dengan mudah. Kekurangan dari topologi kartesian sendiri ada dua, yaitu dapat menyebabkan lalu lintas jaringan yang berlebihan dan dapat membatasi kinerja jaringan.